Assalamualaikum everyone. Today I would like to explain you about the material that I gave you last week. So please enjoy. Before we start, better kamu persiapin dulu buku-buku kamu atau mungkin jawaban yang sudah kamu isi minggu lalu ya. Oke, sebelum kita mulai juga, Miss Putri akan menerangkan apa aja materi yang akan kalian hadapi saat pas nanti, ya. Yaitu materinya adalah yang pertama experience atau pengalaman. Di sini akan membahas tentang simple past tense, yaitu adalah ketika kamu menceritakan kegiatan yang sudah lampau, masa lalu, dan menggunakan verb 2. Kamu harus hafal yang namanya verb 2 itu apa aja. Misalnya verb 2 dari go yaitu when, verb 2 dari eat yaitu ate, kayak gitu ya. Lalu ada asking clarification atau memberikan sebuah klarifikasi, misalnya did you come yesterday? Nah, apakah kamu datang kemarin? Kalau kamu datang, yes, I did. Kalau kamu nggak datang, kamu bisa jawab no, I didn't, gitu ya. Next ada occupation. Occupation itu the lesson 13 tentang pekerjaan. Jadi kamu juga harus hafal nama-nama pekerjaan ya. Lalu tempat bekerjanya di mana aja. Misalnya doctor di hospital kayak gitu. Dan ada penggunaan prefer dan juga would rather. Itu sama-sama sih artinya kayak aku lebih suka atau aku lebih memilih gitu. I prefer to be a nurse than a police. Aku lebih memilih atau aku lebih suka menjadi seorang perawat dibandingkan menjadi seorang polisi. Itu contohnya. Next, ada opinion atau memberikan sebuah opini. Kita biasanya menggunakan I think. I think you are beautiful. Menurut saya, atau aku rasa, atau aku pikir, kamu cantik, gitu ya. Next, number 3, ada visiting the doctor. It's lessons 14. Di sini akan membahas tentang reflexive pronoun, ya. Ada myself, himself, yourself, ourself, themselves, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada giving instruction atau memberikan sebuah instruksi. Nah, karena di sini materinya berkaitan tentang visiting the doctor, yaitu tentang kesehatan, tentang medis, maka yang akan dibahas di sini adalah instruksi-instruksi misalnya mengenai minum obat, take the medicine regularly, kayak gitu ya. Atau mungkin membungkus luka, atau mungkin apalah segala macam berkaitan dengan dunia kesehatan, ya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang past tense ya. Nah, di sini ada kata bentuk positif, yaitu he ate spaghetti this morning. Dia memakan spaghetti pagi ini. Nah, bentuk negatifnya gimana? Kita lihat, kalau past tense tentu pakainya did ya. Berarti he didn't eat spaghetti this morning. Didn't eat. Kenapa? Kok berubah jadi eat bukan ate lagi? Nah, karena sudah ada kata didn't. Didn't itu juga sudah termasuk verb 2. Jadi, nggak perlu lagi it-nya berubah jadi at, ya. Lanjut, bentuk pertanyaannya apa? Did he eat spaghetti this morning? Nah, itu harusnya ditambahin this morning, ya. Apakah dia memakan spaghetti pagi ini? Gitu. Jadi, did-nya di depan. Next, ada bentuk negatifnya sekarang. He didn't meet his friend last night. Dia tidak bertemu dengan temannya tadi malam. Bentuk positifnya gimana? He met his friend last night. Dia bertemu temannya malam tadi atau tadi malam gitu ya. Menggunakan kata kerjanya met, bukan meet, tapi kata kerja kedua yaitu met. Lalu bagaimana bentuk pertanyaannya? Did he meet his friend last night? Ya, jangan lupa did-nya ditaruh di depan ya. Oke, kita lanjut. Please change this verb 1 into verbs 2. Oke, ganti verb 1 kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Buy. Apa? Buy artinya membeli. Kata kerja keduanya apa? Bought, ya. Lalu ada swim, berubah menjadi swam. Ada go, berubah menjadi went. Ada meet, berubah menjadi met. Ya, gampang ya itu. Oke, lanjut ke materi giving clarification atau memberikan sebuah klarifikasi. Please answer the questions with the short answer. Jadi jawablah pertanyaan ini dengan jawaban singkat. Jawaban singkat itu seperti misalnya
yes, I did, no, I didn't, gitu ya. Nah, example, contohnya, did you come to school yesterday? Apakah kamu datang ke sekolah kemarin? Kalau kamu datang, kamu jawabnya, yes, I did. Kalau enggak, no, I didn't. Nah, itu adalah short answer. Tapi kalau bukan short answer, kamu bisa tambahin keterangannya. Yes, I came to the school yesterday. Kayak gitu ya. Atau, no, I didn't come to school yesterday. Nah, itu jawaban panjang, jawaban lengkap. Tapi di sini mintanya hanya short answer-nya aja. Next, did you study English yesterday? Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Kalau kamu belajar, maka jawabannya yes, I did. Tapi kalau kamu nggak belajar, kamu bisa bilang no, I didn't. Ayo, belajar nggak kemarin? Next ya. Did you go to the market yesterday? Apakah kamu pergi ke pasar kemarin? Kalau kamu pergi, yes, I did. Tapi kalau enggak, no, I didn't. Ya. Oke, kita lanjut ke occupation, yaitu pekerjaan. Nah, kalian nih harus please translate this occupation into English. Translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Penjahit, apa? Ini gampang banget. Tailor, ya nggak? Koki, chef. Tentara, soldier. Pengacara, lawyer. Perawat, nurse. Hakim, judge. Ya, gampang banget ini pasti buat kalian. Pasti kalian bisa. Kita lanjut ke materi yaitu prefer or would rather. Nah, kita bisa dibilang bahwa ini tuh artinya sama-sama kayak aku lebih suka, aku lebih senang, aku lebih memilih gitu ya. Next, I blank 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 study at school than at home. Maka jawabannya bisa I prefer study at school than at home, atau bisa juga I would rather study at school than at home. Aku lebih suka atau aku lebih memilih belajar di sekolah dibandingkan atau daripada di rumah ya. Next, I blank 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 to be a nurse than a farmer. Aku titik-titik menjadi seorang perawat daripada seorang petani. Maka I prefer atau boleh I would rather to be a nurse than a farmer gitu ya. Next yaitu please translate this sentence into English. Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Aku lebih memilih menjadi seorang arsitek daripada seorang hakim. Maka I prefer atau boleh juga I would rather to be an architect than to be a judge. Masih tentang occupation, pekerjaan ya. Please write the occupations based on these places. Jadi tulis pekerjaannya berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama adalah ada hospital. Kalau di hospital ada apa aja? Misalnya contohnya, mesin nyuruhnya cuma 3, tapi kalian terserah kalian. Ada doctor, nurse, pharmacist, laboratory technician, ada midwife. And then ada tempat kerjanya satu lagi di court. Court itu di pengadilan ya. Di pengadilan ada apa aja, ada siapa aja, yaitu ada lawyer, judge, investigator, prosecutor. Oke? Lanjut lagi yaitu tentang opinion, tentang sebuah opini, memberikan pendapat gitu. Pada pertanyaannya, what do you think about being a doctor? Apa pendapat kamu atau apa yang kamu pikirkan menjadi seorang dokter? Maka jawabannya I think, biasakan ketika menjawab menggunakan I think ya, pendapatku, aku rasa gitu. I think being a doctor is amazing. Kalian boleh jawab apa aja, terserah kalian. Mungkin I think being a doctor is very hard gitu, sangat berat sekali karena kan sekarang lagi pandemi corona ya, menghadapi banyaknya pasien, mungkin sekarang berat. Nah, kamu bisa menulis apa aja yang ada di dalam pikiran kalian. Ini kan opini, jadi jawabannya nggak harus sama kayak Mas ya. Next, ada jawabannya langsung nih. I think being a police is wonderful. Ya. Lalu kira-kira pertanyaannya apa sih? What do you think about being a police? Gitu ya. What do you think? Oke, lanjut ya. Kita ke reflexive pronoun. Ya, please fill the blank with reflexive pronoun. Kalau kita lihat, kalau mau jawab tentang reflexive pronoun, berarti kamu harus cari tahu subjeknya siapa sih, yang melakukan siapa sih. I, you, we, they, he, it, atau misalnya her.
atau they atau we gitu kan ya. Nah, itu akan menentukan jawaban. Gampang sebenarnya reflexive pronoun ini. Ya, oke, next kita bahas yaitu I do my homework by, kalau aku, maka by myself. I do my homework by myself. Next, the cat finds the fish by itself. Ya, itself. Karena kenapa? Itself. Ini kan binatang. Binatang itu kata gantinya it, ya. Itself, benda, binatang, itu menggunakan it. Lalu Thomas buy blank 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 a delicious meal. Thomas itu laki-laki, berarti kata gantinya menggunakan he, ya nggak? Berarti kan Thomas buy himself a delicious meal, ya. Next, we paint the room by blank blank blank. Apa yo? We. Jadi menggunakan ourselves. We paint the room by ourselves. Ya, gampang kan yang ini? Ini nomor terakhir guys. Di sini ada gambar ya, ada 3 gambar. Nah, kira-kira disuruh ngapain? Ayo, memberikan sebuah instruksi. Nah, kalau kamu ngelihat gambar obat, kira-kira instruksi apa sih yang biasanya kamu tuh disuruh ngapain biasanya kalau ada obat itu? Ya, kamu bisa jawab, take the medicine regularly. Kamu minum obat secara teratur. Atau mungkin karena ini sirup ya obatnya, kamu bisa shake the syrup before use. Jadi, biasanya ada tulisan kocok sebelum dipakai. Ya nggak? Obat kan biasanya begitu. Ya. Lalu yang B, nah itu ceritanya mereka lagi ngapain? Mereka lagi membalut lukanya menggunakan perban. Berarti nyuruhnya gimana? Wrap the wound gently with a bandage, ya. Kalau kalian punya kata-kata lain, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kata-kata itu berkaitan dengan related with the pictures, oke? Okay? Next, nah ada orang lagi tetes mata. Kira-kira apa perintahnya? Ada loh di buku ini. Drop it into your eyes. Teteskan ke dalam mata kamu, ya. Oke, selesai materi kita hari ini. So, if you have any question, you can ask me by WhatsApp, by Instagram. Ya, suka-suka kalian, enaknya mau nanya Miss lewat mana, ya. Thank you banget sudah menonton videonya Miss. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.